Hadir, balik lagi sama Lantarat. Oke, gimana kabar kalian? Bahagia dan sehat selalu dong, tentunya, pastinya. Oke, di sini Mama ada pesan untuk kalian. Khusus untuk kalian, jiwa-jiwa terpilih yang memiliki cahaya yang luar biasa. Yaps, ini adalah pesannya dari leluhurmu yang ingin disampaikan untuk kalian. Apa? Beliau berpesan bahwa jangan pernah merasa lelah, jangan pernah merasa terbebani, jangan pernah merasa dunia ini gak adil padamu, karena kamu adalah jiwa-jiwa terpilih yang memiliki cahaya yang luar biasa, yang dimana cahayamu ini akan berguna untuk perkembangan dunia ini. Jadi settlein dirimu agar energimu atau cahayamu ini bisa membantu banyak orang untuk tercerahkan gitu. Jadi secara nggak langsung kalian diminta kayak ayo dong gitu, tunaikan tugasmu gitu. Leluhurmu berpesan bahwa udah saatnya kamu untuk keluar dari zona nyaman, udah saatnya energimu atau cahayamu ini kamu bagikan terhadap orang-orang yang membutuhkan. Dan jangan pernah takut jika kamu yang saat ini udah masukin konten kreator, terutama dalam hal spiritual, supernatural maupun apapun itu, teruslah bermanfaat untuk semua orang, dan yang pasti bantulah jiwa-jiwa yang belum terbangkitkan secara spiritual, terutama kalian yang saat ini sedang dealing dengan masalah ekonomi. Kalian diminta untuk tetap tenang, relax. Kuncinya hanya satu, jangan kemerungsung. Jangan kemerungsung itu apa, Mak? Jangan kemerungsung itu jangan kok jadikan beban, jangan banyak pikiran, jangan puyeng, tapi relax, tenang, maka jalan keluar itu pasti akan ada. Jadi nggak ada yang namanya masalah nggak ada jalan keluarnya gitu. Nah, untuk kalian yang saat ini sedang berusaha atau berkarir dalam bidang usaha mungkin di sini, atau mungkin kerja di luar negeri, atau sedang melakukan belajar itu apa ya namanya ya, yang Mama lihat di sini, kursus gitu ya, entah kursus tentang bahasa Inggris, Belanda, Prancis, Itali, atau mungkin bahasa-bahasa yang lainnya lah gitu, atau bahkan bahasa yang lebih mendasar gitu, bahasa internasional, bahasa Inggris itu sendiri, atau bahasa-bahasa negara yang kalian tempati gitu ya. Di sini kamu diminta untuk lebih melakukan relaksasi dan mulai, kau jangan terlalu menforsir diri gitu, karena terkadang ada pesan yang masuk tapi kamu karena capek jadi pesannya nggak bisa nyampe gitu ya, Mama lihat. Atau saat ini kamu lagi memiliki kerjaan, usaha, atau kamu kerja sama orang, iya benar kamu mencari uang gitu, tapi ada kalanya kamu harus meluangkan untuk meditasi agar pesan-pesan yang ditujukan kepada dirimu itu biar masuk gitu ya pesannya. Oke? Mama akan langsung aja menggunakan kartunya, tapi sebelum itu kalian jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe jika memang video Mama ini bermanfaat untuk kalian. Hadir, jiwa-jiwa terpilih, ini adalah pesannya yang ingin leluhurmu sampaikan. Teruslah maju dan jangan merasa dunia ini nggak adil samamu, walaupun saat ini kamu lagi kesulitan secara finansial, ataupun kamu lagi mengalami pembayaran karma secara relationship gitu, dan hatimu benar-benar hancur, hatimu benar-benar sakit. Sesuatu hal yang terjadi dalam hidupmu nggak ada yang kebetulan. Kenapa? Karena di sini membantu kamu untuk berkembang secara jiwa gitu, dan secara mental agar kamu settle gitu. Nah, sebenarnya kenapa sih masalahmu itu datang bertubi-tubi, dan kenapa masalahmu ini selalu ada aja? Nah, gini, leluhurmu berpesan bahwa kalau kamu nggak mendapatkan sesuatu yang nggak enak, kamu nggak akan mau keluar dari zona nyamanmu. Jadi secara nggak langsung semesta atau leluhurmu ini ngepres kamu biar kamu berkembang, biar kamu menjadi pribadi yang lebih baik. Kenapa? Karena secara energi kamu ini memiliki pancaran cahaya yang luar biasa. Bisa dibilang kebanyakan dari kalian adalah seorang light worker, penjaga cahaya, atau seorang healer, anak rainbow. Terus gini, leluhur berpesan bahwa yuk Ando cahayu cah bagus, semulalah menjadi dirimu sendiri agar cahayamu bisa menyinari orang-orang yang masih berada di level 3D. Jadi secara nggak langsung bantulah jiwa-jiwa yang belum terbangkitkan secara spiritual gitu. Dan pesan mendalam dari leluhurmu adalah tetap tegar apapun yang terjadi,
maju, maju tak gentar. Enggak, nyanyi selingan. Oke, let's go, kita cek energimu. Spirit kita energi, pesan dari leluhur. Energinya benar-benar luar biasa. Wow, kenceng kali energimu. Langsung deh kan, tes. Nah, jangan tidur terus, setiap hari kebanyakan tidur melulu. Tapi aku recharge energi is okay, tapi ya enggak sebulan juga. Iya, tidur is okay, tapi jangan ya, istilahnya ya kasih waktu ya seminggu, 3 hari gitu loh. Jangan yang terus-terusan kok tidur gitu. Kamu ada gini yang mama lihat, kamu sedang dealing dengan seseorang NPD atau narsistik gitu, bisa dibilang. Banyak banget manipulatif yang dibuat seolah-olah dia adalah korban. Nah, di atasnya ada cahaya kan, artinya apa? Kamu selalu dibentengin oleh leluhurmu agar energi kamu tuh nggak terkuras dengan orang-orang yang toksik, seolah-olah jadi korban padahal dia yang memulai duluan gitu. Kiriman magic kencang banget, tetapi akhirnya dia tahu bahwa kamu nggak mempan, disantet, lo mau dibunuh lah, mau ini celakain, mohon maaf ya, saking parahnya itu lo mau dibuat berpulang gitu. Tapi ternyata leluhur kamu tuh jagain kamu, spirit guide-mu jagain kamu, jadi mereka terheran-heran, kok nggak kena ya gitu. Mereka ketakutan kalau kirimannya berbalik sama dirinya. Nah, tahun ini adalah tahun keberkahan, tahun keberlimpahan yang diberikan semesta untuk dirimu. Karena apa? Karena kamu sudah berhasil melewati masa-masa sulitmu. Dan teruslah maju untuk menebarkan cinta dan kasih, terutama cahaya yang kamu miliki. Kalian yang udah menjadi seorang tarot rider, yuk maju, let's go, mulai perbaiki diri, jangan males, jangan mager. Dan kalian yang udah mulai belajar tentang spiritual, supernatural, atau pencarian jati diri, jangan pernah takut dengan perubahan. Awalnya mungkin ada beberapa dari anggota keluarga kalian yang menentang, atau bahkan kayak, apaan sih musyrik, apa segala macam. No, kita sebagai bangsa Indonesia, Nuswantara itu sendiri akan mendapatkan masa kejayaannya atau masa emasnya setelah kita benar-benar menemukan jati diri. Asal usul muindi ngono istilahnya. Karena sekarang kita banyak banget melupakan itu. Contoh nih ya, orang mandi kembang 7 rupa, musyrik, itu pasti berhubungan sama jin setan. Sebenarnya enggak. Lo mandi kembang 7 rupa itu sebenarnya untuk membuka aura, menyegarkan gitu loh. Kenapa sih gitu? Karena bunga itu dari semesta, tumbuh-tumbuhan, bukan sesuatu hal yang aneh-aneh atau serem gitu. Tergantung niat dan tujuanmu sebenarnya gitu. Jangan pernah mau didoktrin dengan sesuatu hal yang nothing gitu, atau sesuatu hal yang lo vibrasi gitu loh. Positive thinking aja gitu. Dan kalau kamu puasa weton, contoh nih ya, kamu kayak buka dengan jajanan pasar 7 macam gitu, itu tuh bukan yang musik kayak mana, enggak. Kenapa harus jajanan 7 macam gitu? Karena itu untuk netralin cakra-cakramu gitu. Terus kenapa sih aku harus minumnya 4 macam ya? Karena kan dapatmu itu ada 4. Nah, pancernya itu kamu, makanya itu kamu yang harus minum gitu. Terus kenapa harus pakai jenang merah putih, Mak? Ya karena kalau nggak pakai gitu, itu adalah wetonmu. Jadi secara nggak langsung kamu memberi makan itu gitu loh. Memberi makan siapa? Ya dirimu, tetapi secara nggak langsung kamu mengakui keberadaan sedulur papatmu gitu. Kenapa harus mengakui sedulur papatmu? Sedulur papat itu siapa sih, Pak? Mak gitu istilahnya. Malaikat penjagamu. Gitu loh. Itu tuh bukan berarti lo udah spiritual atau lu supernatural terus lu lihat setan, jin dan lain-lain. Enggak, mereka juga kalau dilihat kau juga apes gitu. Emang kok pikir energi mereka apa gitu. Jadi secara nggak langsung tuh kamu jangan pernah takut untuk melangkah, jangan pernah takut untuk memulai. Dan kamu memang memiliki perubahan ini, mau nggak mau lo memang terjun di sini karena kamu adalah jiwa-jiwa terpilih yang dimana kamu harus membantu kebangkitan Nuswantara ini. Prosesmu begitu luar biasa gitu. Sebenarnya kita nggak kekurangan orang pintar kok, cuma kita kekurangan orang yang jujur dan tulus gitu. Kenapa? Ya karena secara nggak langsung sebenarnya banyak orang pintar di negara kita,
tapi mohon maaf ya karena satu dan lain hal gitu, jadi kayak yes oke gitu loh. Tapi apapun itu kamu perlu membalancekan energimu, terutama tentang balancing gitu loh. Gini, kalau lo udah spiritual tapi bukan berarti lo yang nggak ada ujian, bukan berarti hidup lo yang enak-enak aja, nggak juga, namanya juga kita manusia. Gini, gimana sih Pak cara mengetahui bahwa energi kita udah stabil? Gini, energi lo kalau udah stabil pasti setiap tahun lo akan mendapatkan peningkatan secara apapun signifikan. Contoh mengupgrade gitu ya, jadi lebih baik gitu. Kalau lo nggak jadi lebih baik atau lo stuck, berarti ada yang salah di dalam pola yang kamu lakukan atau kehidupanmu gitu. Apa? Ya cari tahu gitu loh. Pasti setiap tahun lo akan naik. Kalau setiap tahun lo naik, berarti lo udah sesuai dengan polanya dan udah sesuai dengan passionnya. Jadi kamu diminta untuk balancing ini, sisi darknya dan sisi terangnya, yin yang-nya lah bisa dibilang gitu. Kamu ini bukan tipe-tipe orang yang gampang dikasih tahu gitu, egomu tinggi banget, keras kepala banget, batu bisa dibilang gitu. Tapi kamu semenjak mengenal spiritual ini, kamu lebih mawas diri gitu, lebih mau sih dengerin, memperbaiki, walaupun sebenarnya kamu agak bete, tapi it's okay gitu loh. Perjalananmu dari kecil nggak mudah. Kenapa? Ya hanya pasti kamu tersenyum melihat ini. Kenapa? Karena luar biasa banget gitu, nggak dianggap, nggak, kurang kasih sayang, bahkan ada yang nggak tahu orang tuamu siapa, ada yang menjadi korban gitu dari orang terdekat, depresi, trauma, gila-gilaan sih, dikhianati, di iniin. Tapi oke, nggak apa-apa kalau nggak ada itu, ya lo nggak akan nyampe di titik ini. Jangan pernah mengkhawatirkan tentang finansial. Kuncinya adalah pikiranmu. Kalau pikiranmu tenang, relax, itu gampang banget. Uang itu menyukai seseorang yang bahagia, tapi bukanlah bahagia yang lost doll gitu ya, enggak. Kamu tahu nggak kenapa orang bisa depres atau bisa, mohon maaf ya, agak ya gila lah bisa dibilang gitu. Karena mereka menyimpan kemarahan, bukan kesedihan loh sebenarnya, kemarahan. Kenapa? Karena marah api itu membludak gitu loh, bukan sedih, bukan yang kayak sedih gitu, enggak, marah. Kalau orang sering marah, atau kamu sering marah, atau kamu sering masih menyimpan dendam lah gitu intinya, atau bahkan kamu kayak belum bisa menerima keadaan ini, pasti depres gitu. Kenapa? Kemarahan sebenarnya, bukan kesedihan gitu. Ada beberapa dari kalian yang sering melihat malaikat dalam fase meditasi ataupun alam bawah sadar, atau secara langsung atau di mimpi gitu ya Mama lihat. Walaupun kamu punya rumah, kamu punya keluarga, tetapi kamu nggak seperti tidak berada di dalam rumah atau keluarga. Ya udah, lo ciptain aja rumah lo yang baru, yang sesuai dengan dirimu. Ngapain lo di situ istilahnya? Bukan berarti nggak sayang keluarga ya, tapi ada kalanya kita perlu memperbaiki diri, dan yang penting settle secara mentalmu. Ketenangan batin itu bisa didapat kalau mental lo stabil gitu. Rezeki, kasih sayang, finansial yang bertubi-tubi, gampang banget kok dapat kalau pikiranmu tenang, pikiranmu rileks, dan kamu nih bukan tipe-tipe orang yang pelit. Kamu ini orangnya royal, kamu ini sayang keluarga, tapi terkadang kebaikanmu ini ya wes, alah digampangin lah, alah si iki lah, si itulah, opo lah gitu. Tapi oke, nggak apa-apa. Intinya dalam hidup ini, kalau kamu tidak mendapatkan sesuatu hal yang nggak enak, lo nggak akan berkembang, lo nggak akan mikir lah bisa dibilang gitu. Mungkin ada beberapa dari kalian yang oh iya ya mak gitu, yes memang, oke. Tetap jaga kesehatan, dan yang pasti jangan pernah takut dengan perubahan. Oke, ini aja yang bisa Mama sampaikan, semoga bermanfaat untuk kalian. Dan Mama mohon maaf jika ada salah-salah kata atau banyak kekurangannya, yaps. Dan Mama berpesan untuk kalian jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya jika memang video ini bermanfaat untuk kalian. Dan jika kalian yang ingin melakukan sesi personal reading, kalian bisa hubungin nomor di bawah atau di bio atau di DM. Oke, salam damai, namaste, bye bye.